Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Yaitu soal pidananya itu. Saya nggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Rocky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Rocky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY,
Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo, Saudara, digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Rocky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Rocky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Rocky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Rocky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya, ia menegaskan alamat dari Rocky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya, Rocky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Rocky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, Saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Rocky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Rocky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili padahal Barreskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan.
Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason, itu penggunaan rasio publik itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure, jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure, Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure, kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky, silahkan dikutip ya pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar
sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Roky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Roky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Roky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Roky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul.
seperti kita ketahui untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan, jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Jadi selamat pagi menjelang siang, Tribuners, bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spigen, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya nggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro.
Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Roky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini itu di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan.
Yang ini apa namanya menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Kan saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason, itu penggunaan rasio publik itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya. Saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup di dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya.
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Massa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Roky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Roky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Roky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Roky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Roky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Roky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Roky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Roky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya.
Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada selamat pagi menjelang siang, Tribuners, bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya.
Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Roky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum, saya tidak menerima panggilan. Jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan. Itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang
yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Iya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky.
Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya. Lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Rocky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa menggunakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Rocky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Rocky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan Tribuners.
Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur. Jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Selamat pagi menjelang siang, Tribuners, bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana.
Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Roky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas.
Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Iya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat
panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara. Karena ini sekali lagi ini perdata ya, Bung Rocky ya. Ini hukum privat, bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya, kemudian tiba-tiba muncul perdata. Karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu, Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Rocky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa menggunakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Rocky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Rocky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut.
Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingen ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingen Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu?
Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan
dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Rocky Gerung? Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Ya. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan.
Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya, ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya. Lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Rocky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Rocky Gerung.
Beberapa spanduk bertuliskan "Tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati". Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan "Bumi Borneo mengharamkan Rocky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya". Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang.
karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Yaitu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjo Puro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia
Dalam keterangannya, ia menegaskan alamat dari Rocky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya, Rocky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya, yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Rocky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Rocky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Rocky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya apa namanya nih, upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik.
Kan banyak kasus yang ini jaga dong privasi saya. Lo Anda tuh public figure, Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara. Karena ini sekali lagi ini perdata ya, Bung Rocky ya. Ini hukum privat bukan hukum publik gitu, dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata. Karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu, Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Rocky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini.
Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Rocky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Rocky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribun. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus berlangsung, tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Jadi pada selamat pagi menjelang siang, terima kasih bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun,
Roky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Roky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Roky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Roky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Roky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Roky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya nggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir
Ketidakhadiran Rocky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Rocky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Rocky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya, ia menegaskan alamat dari Rocky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya, Rocky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Rocky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Rocky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Rocky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik
itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Jadi dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan itu. Jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak.
Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Roky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Roky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Roky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Roky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap, penjarakan, bakar, Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifudin. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifudin, karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Pada selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim.
Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spigen, Tribunal. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya nggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Rocky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Rocky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Rocky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY,
Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Rocky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Rocky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Rocky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Rocky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Rocky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Rocky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Rocky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Rocky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Rocky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Rocky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Rocky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir, misalnya ada hal yang serius memang untuk dibicarakan, karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan, kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan.
kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason, itu penggunaan rasio publik itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure, jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure, Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure, kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Jadi dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan kan juga kan itu. Jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya. Lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya pernyataan ini, dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri.
Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Roky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Roky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Roky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Roky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Roky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribun. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar Roky Gerung. Karena Roky Gerung tidak ada di Indonesia untuk apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul.
seperti kita ketahui untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan, jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Selamat pagi menjelang siang, Tribuners, bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spigen, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Rocky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Rocky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Rocky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Rocky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Rocky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Rocky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Rocky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro.
Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Roky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini
menghina yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Kan saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini, jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan kritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Iya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Jadi dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausa selebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya.
Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Massa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Roky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Roky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Roky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Roky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Roky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa menggunakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Roky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Roky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Roky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Selamat pagi menjelang siang, terima kasih bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribun. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Roky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Roky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa atau aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Penjarakan, bakar, Roky Gerung. Roky Gerung tidak ada di Indonesia yang ada hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya.
Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma R.I. Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Selamat pagi menjelang siang, Tribuners, bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan? Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Rocky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Rocky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Rocky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Rocky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya.
Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjo Puro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Roky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut. Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Roky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Roky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang
yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih, memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas perlahan-lahan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Iya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi
Bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan? Kan juga kan itu. Jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kausus celebre ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya, lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky, silahkan dikutip ya pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Masa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Rocky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Rocky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Rocky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah, unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait
tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga, Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Rocky Gerung tidak ada di Indonesia. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma Eris Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Sepinggan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini, Tribuners. Selamat pagi menjelang siang, Tribuners, bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Sepinggan, Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, sorry dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga, pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana.
Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung tidak hadir dalam sidang yang diselenggarakan hari ini yang merupakan sidang perdana atas kasus dugaan hinaan pada Presiden Joko Widodo yang sebelumnya telah diucapkan oleh akademisi ini. Pengacara dari penggugat mengatakan kliennya melaporkan Roky Gerung atas bentuk pertanggungjawaban dari norma yang telah berlaku di Indonesia. Dalam keterangannya ia menegaskan alamat dari Roky Gerung yang dikirimi surat undangan untuk hadir sidang harusnya sudah sesuai. Hanya saja menurutnya Roky Gerung memang seorang pengecut hingga pindah dari kediaman asalnya yang mana surat 3 kali yang dikirimkan oleh pihaknya tak diterima oleh Roky Gerung. Tidak diterimanya surat tersebut, saudara, dalam persidangan juga disampaikan oleh majelis hakim yang menjadi salah satu alasan hari ini Roky Gerung tidak menghadiri persidangan atas agenda perdana sidang gugatan dari dugaan hinaan terhadap Presiden Joko Widodo yang sebelumnya disampaikan oleh Roky Gerung. Tapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo di PN Jaksel pada Selasa 22 Agustus 2023 berlangsung memanas. Pasalnya, Roky tak hadir dalam sidang tersebut.
Pengacara dari penggugat selepas sidang mengatakan bahwa Rocky Gerung adalah sosok yang pengecut. Menjawab tuduhan yang disematkan kepadanya, Rocky menyebut bahwa dirinya tak pernah menerima surat undangan untuk sidang. Sudah diberitakan berminggu-minggu, tetapi saya nggak dapat panggilan. Mungkin aja dikirim ke alamat KTP saya, pasti dikirim. Tapi secara teknis hukum saya tidak menerima panggilan, jadi tidak menandatangani panggilan. Saya nggak pernah baca surat panggilan, itu beredar aja di kalangan media sebetulnya. Tetapi sekali lagi, ini kan soal yang absurd itu. Jadi seolah-olah ada kerugian perdata pada seluruh bangsa Indonesia karena ucapan saya. Maka sebagai tuntutannya saya nggak boleh bicara. Ya udah, itu kalau kita bahas dari segi logika itu ngaco. Juga dari segi hak asasi manusia itu artinya semua orang yang digugat dengan cara yang sama harus diputuskan dengan cara yang sama juga tuh. Itu artinya lama-lama semua orang tuh kunci mulutnya tuh. Tetapi saya kira pengadilan juga menganggap ini barang absurd aja tuh. Jadi sebetulnya tidak ingin saya persoalkan tuh. Yang ingin saya persoalkan adalah masih berlanjutnya upaya untuk memasukkan saya di dalam jebakan-jebakan hukum semacam itu. Dan kita mesti berpikir misalnya, ada hal yang serius memang untuk dibicarakan. Karena berkali-kali orang tetap sampai hari ini tuh di mana-mana masih ada saya diancam bahwa tetap mesti diadili, padahal Bareskrim lagi berusaha cari delik. Tetapi sekaligus kita mau terangkan bahwa yang saya ucapkan itu adalah hak privat saya untuk mengucapkan itu sebagai warga negara, bukan sebagai individu yang punya problem dengan individu lain tuh, apalagi individu yang namanya Jokowi. Kan itu gagalnya di situ kan, gagal pahamnya di situ. Yang lebih ngaco lagi adalah upaya untuk meminta supaya jangan lagi mengucapkan kata-kata semacam itu. Itu artinya ada orang yang ingin bikin standar, yang ini sopan, yang ini nggak sopan. Yang ini menghina, yang ini bukan menghina. Kan itu absurd tuh. Kalau dibilang oke, itu kesadaran diri aja. Kalau kesadaran diri ya biarkan aja saya dihukum secara moral kan kalau konyol membuat kalimat. Jadi ada semacam gumpalan kebencian yang membuat orang nggak bisa bedain mana yang sasarannya pada kebijakan, mana sasarannya pada manusia kan. Saya terangkan sekali lagi bahwa yang saya kritik adalah kebijakan publiknya. Nah, kebijakan publik itu disodorkan pada publik, lalu publik memilih memaki atau memuji itu. Kan itu intinya. Jadi yang dicaci itu adalah barangnya tuh, bukan orangnya. Nah, sekarang misalnya kalau semua orang harus dianggap nggak boleh mencaci, kalau begitu jangan memuji juga, kan itu sama aja kan. Kualitas memuji itu dan mencaci sama. Jadi pujian itu berbahaya karena itu membuat orang lupa diri itu. Demikian juga cacian justru untuk menegur orang yang lupa diri itu. Jadi ini sebetulnya, dan ini yang kita maksud sebagai kegagalan pemerintahan Presiden Jokowi untuk menyelenggarakan yang disebut the use of public reason itu, penggunaan rasio publik itu. Itu dasarnya tuh. Jadi hal-hal ini yang mungkin kita bayangkan bahwa ada banyak orang yang benci, marah, tapi mungkin makin lama mereka makin sadar bahwa memang semua kebijakan yang diajukan ke publik itu potensial untuk dipuji, juga potensial untuk dicaci. Itu sama seperti artis-artis yang baper kalau kehidupan pribadinya dibongkar-bongkar. Loh, Anda itu mengajukan diri sebagai public figure. Jadi Anda nggak boleh marah kalau kehidupan pribadi Anda pun dibongkar di ruang publik. Anda bisa marah itu kalau pribadi Anda itu tidak tersangkut dengan reputasi Anda di ruang publik. Kan banyak kasus yang ini jaga dong privasi saya. Loh, Anda tuh public figure. Anda mendapat keuntungan dari kedudukan Anda sebagai public figure itu. Tapi jangan Anda anggap bahwa di dalam ruang publik privasi Anda harus dijaga. Justru karena Anda membuka privasi Anda jadi public figure. Kan itu artinya kan. Jadi banyak hal sebetulnya yang mesti kita bahas pelan-pelan supaya bangsa ini mengerti, membedakan mana yang sebetulnya ucapan kritik dalam versi yang paling buruk yaitu hinaan, dan ucapan pujian dalam versi yang paling buruk yaitu jilatan. Itu menjilat dan mengkritik sama aja kan. Jadi nggak usah baper lah itu. Jadi termasuk juga yang akan dilaporkan ke saya mungkin sedang disidangkan itu artinya ini orang-orang nggak ngerti bahwa hak untuk bicara itu dasar dari martabat manusia. Masa minta dihukum untuk nggak bicara kan? Jadi jangan juga cuma sekedar cari sensasi. Saya kira hakim yang masuk akal itu dia tahu bahwa ini absurd betul di tuntutan itu. Itu kira-kira pengantar. Ya. Oke, nah ini kan saya kira gini lah, daripada nanti Anda ditanya-tanya oleh wartawan, pasti ini akan tanya wartawan kenapa kalau toh kemudian Anda tidak hadir hari ini ya, saya ulangi lagi ya. Jadi Anda sampai sekarang ini secara formal belum pernah mendapat panggilan dari kejaksaan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Artinya Anda belum terima
secara formal begitu ya. Kalau toh tahu Anda itu hanya dari media saja, dan dari media kan nggak bisa jadi dasar untuk Anda datang ke pengadilan. Dan kedua, kalau toh itu datang ke pengadilan kan Anda tidak harus hadir, kan bisa diwakili oleh pengacara, karena ini sekali lagi ini perdata ya Bung Rocky ya, ini hukum privat bukan hukum publik gitu. Dan memang agak aneh kemudian belum ada urusan yang pidananya kemudian tiba-tiba muncul perdata, karena setahu saya kalau nggak salah bukan hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, ada di Cibinong atau di mana begitu kalau nggak salah, ada juga yang menggugat Anda itu Bung Rocky. Itu gugatan ada di mana-mana. Jadi kalau semua gugatan pidana perdata dikumpul itu lebih dari 30 tuh. Jadi untuk satu kasus ada 30 gugatan. Itu udah bisa masuk Museum Rekor Indonesia tuh Pak Jaya Suprana itu kan. Tapi bukan itu poin saya. Poin saya adalah kegembiraan kita adalah kalau bangsa ini bisa hidup dalam percakapan rasional tuh. Di dasarnya itu. Nah, apalagi kalau diminta ya, nanti ada wartawan nanya kalau Pak Rocky nggak datang, berarti ada pengacaranya tuh. Kan saya bilang saya nggak ada panggilan. Bagaimana saya utus pengacara yang nggak bawa surat panggilan kan juga kan itu. Jadi ajaib juga nih wartawan-wartawan. Tapi saya tahu mereka ingin tahu apa sebetulnya kasus selebriti ini atau kasus yang lagi diselebritikan ini. Jadi melalui FNN saya jelaskan aja bahwa saya bukan mengelak atau menghindar, tapi saya memang tidak menerima surat panggilan. Karena itu mestinya secara khusus ditujukan ke saya. Lalu saya tanda tangani sebagai tanda terima, atau ada orang yang mewakili saya menerima itu. Sampai sekarang saya tidak pernah menandatangani bukti bahwa saya menerima surat undangan atau surat panggilan untuk menghadiri sidang itu. Ya, oke. Jadi ini buat teman-teman ini nggak usah ngejar-ngejar lagi Bung Rocky. Silahkan dikutip ya, pernyataan ini dianggap sebagai pernyataan resmi dari Bung Rocky yang bisa dikutip oleh media ya, Bung Rocky gitu ya. Berbagai elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Mojokerto atau AMM melakukan aksi unjuk rasa di depan pendopo Kabupaten Mojokerto. Massa yang berjumlah lebih dari 500 orang tersebut menyampaikan beragam tuntutan, diantaranya menginginkan agar Rocky Gerung diadili atas perbuatannya yang menghina Presiden Jokowi. Korlap aksi Toha Mahsun menyebut pihaknya memboikot seluruh aktivitas politik Rocky Gerung di Mojokerto. Toha menyebut kedatangan Rocky dari kampus ke kampus dimungkinkan ada kepentingan atau misi sendiri. Ia lantas menyebut apa yang dilakukan Rocky Gerung dengan menghina Presiden Jokowi dengan kata kasar sama halnya menginjak-injak simbol negara. Akademisi itu dinilai tak memiliki rasa nasionalisme karena sifat individu yang liar. Kritik yang diungkapkan ke publik dianggap merusak tatanan dalam berbangsa dan bernegara. Malahan kritik tersebut dianggap sebagai propaganda hitam yang mirip dengan gerakan teror zaman dulu. Dirinya lantas memberikan pilihan antara negara yang mengadili atau masyarakat yang akan bergerak. Sementara aksi unjuk rasa yang berlangsung selama 1 jam tersebut berjalan dengan damai dan tidak terjadi gesekan. Aksi unjuk rasa massa organisasi masyarakat atau Ormas menuntut Rocky Gerung ditangkap berlanjut di Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu 2 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah hari ini. Kali ini diketahui saudara, massa dari berbagai ormas kepemudaan menggelar aksi unjuk rasa, tepatnya di Simpang Tugu KB, Sepinggan, Balikpapan Selatan. Massa mengenakan seragam serta atribut ormas berkumpul memenuhi jalan menuju Bandara Internasional Sam Sepinggan, Balikpapan tersebut. Seperti aksi sebelumnya, massa secara bergantian melakukan orasi melalui pengeras suara dengan berdiri di bak mobil pick-up. Sebagian mereka terlihat membentangkan spanduk berisikan tuntutan serta terpampang foto wajah Rocky Gerung. Beberapa spanduk bertuliskan, "Tangkap Rocky Gerung, hidup atau mati." Terlihat juga ada spanduk yang bertuliskan, "Bumi Borneo mengharamkan Rocky Gerung menginjakkan kaki di Borneo selamanya." Di tengah orasi berlangsung, saudara, tampak massa sembari membakar ban mobil bekas. Hal itu juga menimbulkan asap pekat kehitaman membumbung ke udara mewarnai aksi demo tersebut. Memasuki sekira pukul 11.00 waktu Indonesia Tengah,
Unjuk rasa ini terpantau masih berlangsung secara kondusif. Baik, selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Jadi saat ini aksi terkait tuntutan dari sejumlah kelompok masyarakat yang meminta agar Rocky Gerung diamankan ataupun ditangkap, kemudian diproses hukum juga Tribuners. Jadi aksinya berlanjut setelah sebelumnya juga sudah dilakukan di simpang BCC Dom Balikpapan. Dengan semena-mena, dengan lantang oleh seorang Rocky Gerung. Nah, ini bisa kita lihat Tribuners, ada sejumlah ormas yang melakukan unjuk rasa ataupun aksi damai. Mereka secara bergantian kemudian melakukan orasi Tribuners tepat di persimpangan jalan. Tangkap dan penjarakan, bakar, Rocky Gerung. Karena Rocky Gerung tidak ada di Indonesia yang tidak hukum. Apapun yang disampaikan itu penghinaan sekali. Dari itu kita aksi di sini, aksi damai. Mari saudara-saudara semua, warga Kota Balikpapan, kita bersama-sama, ya, bersama-sama kita menuntut. Mereka kembali melakukan aksi bakar ban seperti yang dilakukan sebelumnya. Dan Tribuners, mengenai arus lalu lintas, karena memang mereka ini melakukan aksi di tengah persimpangan, jadi yang datang dari arah bandara ini dialihkan oleh petugas kepolisian dan mengarah ke Jalan Sarifuddin Yus. Jadi kita bisa lihat Tribuners, untuk kendaraan kemudian diarahkan ke kiri dari Jalan Marsma RS Wahyudi untuk masuk ke Jalan Sarifuddin Yus. Karena memang posisinya untuk mengarah ke Pasar Spingan ini tertutup oleh massa yang berkumpul. Seperti kita ketahui, untuk gelombang protes semacam ini juga berlangsung di beberapa wilayah di Kalimantan Timur, jadi tidak hanya di Kota Balikpapan, namun memang untuk hari ini terus tetap berlangsung di Balikpapan. Jadi bukan hanya kemarin, kemudian berlanjut pada hari ini Tribuners. Jadi pada selamat pagi menjelang siang Tribuners bagi di live streaming Tribun Kaltim. Saat ini melaporkan dari persimpangan bandara yang mengarah ke Pasar Spingan Tribuners. Pengamat Rocky Gerung buka suara soal ia tak hadir dalam panggilan Bareskrim Polri atas kasus dugaan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo alias Jokowi. Diketahui, Rocky Gerung seharusnya diperiksa Bareskrim Polri pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, buntut pernyataannya yang menyebut Presiden, bajingan dan tolol. Namun, Rocky Gerung batal diperiksa lantaran ia tak hadir di Bareskrim Polri. Usai ramai diperbincangkan ketidakhadirannya, Rocky Gerung buka suara. Melalui kanal YouTube Rocky Gerung Official, sang pengamat menyampaikan alasannya tak hadir pada panggilan di Bareskrim Polri. Dalam tayangan berjudul, Rocky Gerung tak penuhi panggilan Bareskrim, tapi bukan mangkir lo, yang tayang pada Senin, tanggal 4 September tahun 2023, Rocky Gerung menyampaikan alasannya. Berikut kutipan klarifikasi Rocky Gerung atas ketidakhadirannya di Bareskrim Polri. Jadi, hari ini saya dipanggil Bareskrim tanggal 4, tapi suratnya baru 3-4 hari lalu. Jadi saya nggak bisa datang, karena memang saya ada acara di pondok pesantren di Sukabumi tadi, Senin pagi. Tapi lebih dari itu, dalam seminggu ini sudah dapat 4 panggilan. Pertama dari Kabareskrim, dari Bareskrim, tentang 26 kasus yang disatukan. Jadi kasusnya banyak, bisa masuk Museum Rikot Muri. Ya itu soal pidananya itu. Saya enggak bisa hadir, karena itu bertepatan dengan acara saya. Juga ada panggilan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari Pengadilan Negeri Cibinong, dan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, berturut-turut. Jadi bagaimana saya bagi waktu? Apa enggak bisa mereka paham bahwa saya lagi konsentrasi soal pidana? Dan yang lebih agak unik juga,
pengacara saya Haris Azhar juga lagi diadili hari ini kan. Jadi bagaimana dia bisa adil kalau dia saja lagi diadili tapi harus membela saya? Jadi ada kelucuan, tapi saya akan penuhi nanti. Panggilan kedua di Bareskrim, saya akan penuhi itu. Panggilan tentang yang dianggap penghinaan itu. Jadi saya mohon maaf, bukan saya menghindar, tapi karena saya ada acara di Sukabumi. Pasti Kapolres Sukabumi juga tahu saya ada di sana. Roky Gerung berencana akan diperiksa oleh Bareskrim Polri pada hari ini Senin 4 September 2023 terkait dugaan menyebarkan informasi bohong terhadap Jokowi. Pihak kepolisian setidaknya telah memeriksa 72 saksi dan 13 ahli terkait kasus ini. Sebab terdapat 24 laporan yang mengadukan Roky Gerung ke polisi baik di Bareskrim maupun Polda jajaran. Kabar ini diungkapkan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Juhandani Raharjopuro kepada wartawan pada Senin 4 September 2023. Pihaknya telah menjadwalkan untuk memanggil Roky Gerung untuk dimintai klarifikasi terkait laporan dugaan penyebaran berita bohong. Meski begitu, Juhandani belum menyebutkan apakah Roky sudah mengonfirmasi akan hadir untuk memenuhi undangan penyidik tersebut. Sementara terkait 24 laporan yang masuk terdiri dari 2 laporan di Ditipidum Bareskrim, 3 laporan di Polda Metro Jaya dan 11 laporan di Polda Kalimantan Timur. Selain itu ada 3 laporan di Kalimantan Tengah, 3 laporan di Polda Sumatera Utara dan ada 2 laporan lainnya. Diketahui bahwa Roky Gerung menjadi perbincangan pada akhir Juli lalu karena ucapannya yang dianggap menghina dan memaki Presiden Jokowi. Potongan video yang memuat ucapan Roky Gerung yang diduga menghina Jokowi itu beredar di media sosial. Dalam video yang dilihat Tribun News, Roky Gerung menyebut Jokowi hanya memikirkan nasibnya sendiri. Selain itu, ia juga memberikan umpatan kepada Jokowi. Sebagian publik pun menilai bahwa ucapan Roky Gerung itu dianggap sebagai penghinaan kepada Presiden Jokowi. Pidato itu disampaikan oleh Roky dalam sebuah acara organisasi buruh, di mana acara itu berlangsung pada Sabtu 29 Juli di Islamic Center Kota Bekasi, Jawa Barat. Video lengkap pidato yang diduga menghina Jokowi itu pun diunggah di channel resmi Roky Gerung. Bareskrim Polri memanggil akademisi Roky Gerung terkait kasus dugaan hoaks atas pernyataannya yang diduga menghina Presiden Joko Widodo pada hari ini, Senin, 4 September 2023. Adapun Roky Gerung dipanggil oleh Bareskrim Polri dalam kapasitasnya sebagai terlapor. Hal ini disampaikan Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Juhandani Raharjopuro. Lebih lanjut, ia menuturkan sejauh ini pihaknya telah menerima 24 laporan polisi terkait kasus itu. Diberitakan sebelumnya, Polri menyebut pihaknya telah memeriksa sebanyak 50 saksi dalam kasus yang menyeret akademisi Roky Gerung. Selain 50 saksi, ada juga 5 saksi ahli yang dilakukan pemeriksaan. Pemanggilan Roky ini dilakukan seusai hasil pemeriksaan saksi rampung. Selain itu, Bareskrim Polri masih melakukan kajian terhadap sejumlah barang bukti yang disertakan dalam kasus ini. Hingga saat ini, sudah ada 26 laporan polisi dengan terlapor Roky. Ada yang dari Bareskrim, Polda Sumatera Utara, Polda Metro Jaya, Polda DIY, Polda Kalimantan Timur, dan Polda Kalimantan Tengah. Sidang perdana gugatan perdata terhadap akademisi Roky Gerung terkait hinaan pada Presiden Joko Widodo Saudara digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 22 Agustus 2023 hari ini. Gugatan perdata ini dilayangkan oleh seseorang dengan nama David Tobing atas tindakan dugaan melawan hukum yang dilakukan oleh Roky Gerung. Pengacara dari penggugat selepas sidang sendiri mengatakan bahwa Roky Gerung hari ini tak hadir. Ketidakhadiran Roky Gerung tersebut diakuinya adalah sebagai sosok yang pengecut. Hal ini lantaran Roky Gerung